Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan kepada pemirsa sekalian detik-detik di mana pendukung Anies Rashid Baswedan dikecam keras oleh Profesor Cipta Lesmana. Ini sangat menarik dan video ini viral di media sosial, dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita coba menyimak kecaman-kecaman keras yang dilontarkan oleh Profesor Cipta Lesmana ini. Mari kita simak bersama-sama. Juga kelanjutannya ini tergantung 2024 ini siapa yang menang. Ini membuat sangat banyak yang berkepentingan untuk menjaga Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Atau tulisan Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam, orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh, udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila transportasi di Jakarta. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor Cipta nggak pernah naik busway kali. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macetnya tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan, kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah, ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Ya. Kan saya dibilang saya bebas tidak? Ya, Anda bilang bebas gitu ya. Dan tentu saja audiens bebas sebebasnya untuk menghantam habis-habisan Profesor Cipta Lesmana. Saya sudah nulis buku, saya bukan selesai, sudah mulai nulis buku gitu ya. Yang saya heran adalah Pak Surya Paloh. Ini banyak yang muji-muji Surya Paloh, saya heran. Dia enteng ditanya sama wartawan, Pak, waktu itu katanya 10 November mau diumumkan, kenapa hari ini? Surya Paloh jawab enteng sekali, kenapa hari ini ya? Hari ini hari baik. Kenapa jam 10? Jam 10 jam baik. Enteng gitu loh. Saya bertanya-tanya sama teman-teman saya, Surya Paloh ini kan, dia kan join juga gitu kan, ya, dengan PKS, satu lagi Demokrat gitu. Kok nggak hadir? Ini kan kepentingan bersama dong. Kok nggak hadir gitu ya? Nah, bagi Surya Paloh ini, pokoknya semau gue lah. Gue mau begini gitu loh. Dia anggap enteng. Pertanyaan saya, Surya Paloh bertempur, mana bisa menang? Kan 20,2 apa ya? Iya. Ya. Mana menang? Sama Butek juga nggak bisa menang Surya Paloh kan? Dia mesti join dong.
Dia bilang kita nggak perlu join macam-macam itu, kita bebas. Dia tunggu dong. Ya, boleh. Ini kejelekan Anda ini orang kalau bicara, Begini. orangnya yang bicara, Pak. Bukan itu, Pak. Saya ingin nanti Bapak teruskan aja. Ya, Prof teruskan gini. Kalau tadi dikatakan jalan sendiri itu nggak benar. Ya, kita ini kan sudah konsolidasi. Ya. Mengapa Nasdem dulu yang menyebut Anies? Karena Nasdem sudah memang dari hasil Rakernas itu sudah mencalonkan Anies. Perubahan itu yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Saya tumbuh menjadi dari kecil dewasa sampai seperti ini juga perubahan, ya. Kulitku dari hitam banget ke hitam, agak ke hitam-hitaman, ini juga perubahan kan gitu ya. Yang jadi putih ke putih-putihan, terlalu banyak perawatan, itu juga perubahan kan gitu ya. Mas Anies selalu menyatakan, ya, apa saja yang harus kita, kan kita bertanya, paling tidak ada 4 pertanyaan, mana yang harus diteruskan. Anies Rashid Baswedan buktikan di Jakarta, KJP Jokowi Ahok ini bagus, keberpihakan pada masyarakat. Anies Rashid Baswedan datang sempurnakan, ya, menjadi KJP plus, KJS Jokowi Ahok sempurnakan, ya. Pulau reklamasi yang dulu sangat privasi, ya, tidak boleh orang susah. Anies Rashid Baswedan datang. Dan kalau Anies Rashid Baswedan mau tidak mementingkan dengan kesepakatan gubernur sebelumnya, tinggal bilang, "Goy, keruk lagi tuh pasirnya, kembalikan di mana kau ambil." Kan tidak, ditata dengan baik. IMB yang melanggar, rapikan, benari. 1/3 untuk lahan terbuka, 1/3 boleh kamu untuk hunian, 1/3 lagi untuk fasilitas umum, sehingga Bang Bestari bisa main golf di sana kan gitu. Itu pulau reklamasi itu Sedayu kan gitu ya. Itu Anies Rashid Baswedan hadir. Apalagi, ya, bagaimana dulu kita lihat harga barang pokok di Pasar Keramat Jati dengan di Pulau Seribu, Anies Rashid Baswedan hadir, datangkan dengan Jack Grosir di Pulau Tidung Kecil, ya, diintervensi transportasinya sehingga harga barang di Keramat Jati dengan harga barang di Pulau Seribu sama. Ini bicara keadilan, ya. Indonesia oleh Pak Jokowi punya visi Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi mari kita buka angka-angkanya. Duit itu, APBN itu beredar paling banyak di Pulau Jawa. Saya dan Bang Fris ini sebagai orang Indonesia Timur ya dapat sisa-sisanya. Kan gitu ya. Jadi kalau kita bilang visinya begini, ya realitasnya kita omongkan loh, ya. Kita laksanakan apa yang kita omongkan. Mas Anies katanya hanya bisa menata kata. Yang memang pemimpin ini harus bisa berkata-kata. Ya, ini tujuan pemimpin. Kita tidak sedang memilih untuk tukang sapu, ya, bukan memilih untuk tukang palu, tukang pasang bangunan. Ini mereka kerja, ya, sapu, nggak perlu banyak berkata-kata seperti ini. Pemimpin harus banyak berkata-kata. Bagaimana saya bisa perintah anak buah kalau saya tidak bisa berkata-kata? Ya, pemimpin harus bisa menyusun kata-kata dari ide menjadi narasi, menjadi desain operasional, sehingga pada level kepala dinas di bawahnya, menteri ke bawahnya bisa eksekusi menjadi pekerjaan. Itu pemimpin. Apalagi yang banyak dirubah, yang harus dirubah banyak. Pertanyaan pertama tadi, apa yang harus kita rubah? Ya, pertanyaan kedua, apa yang harus kita lanjutkan? Pertanyaan ketiga, mana yang harus diteruskan? Ya, mana yang harus dimodifikasi? Mana yang harus di hold dulu? Dihentikan sementara. Begitu. Ada banyak poinnya. Kita akan sama-sama mendengarkan visi internasional Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan melalui rekaman ini kami mengirimkan salam kepada semua, apresiasi atas dukungan kepada teman-teman sahabat Indonesia Internasional, baik yang menghadiri acara ini secara langsung ataupun yang menghadiri melalui sambungan Zoom. Dalam kesempatan ini kami diminta untuk menjelaskan terkait visi internasional yang diusung. Kami mendasarkan pada prinsip bahwa setiap kita memiliki 3 ranah kiprah. Sebagai warga daerah, sebagai warga nasional, dan sebagai warga dunia. Karena itulah kita perlu berperan di ketiga wilayah itu. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan internasional terkait dengan hubungan kita dengan berbagai negara, maka cara pandangnya bukan sekedar transaksional, soal untung dan rugi, bukan hanya tentang perdagangan, bukan hanya tentang kegiatan investasi dan berapa banyak uang yang masuk dan keluar, tetapi ini adalah
tentang bagaimana kita berperan ikut menjaga perdamaian, ikut menghadirkan stabilitas, baik di kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia, apalagi kawasan dunia. Karena itu prinsip yang dipegang adalah prinsip berdasarkan kepada nilai, value based. Kalau berdasarkan nilai, maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di wilayah internasional, maka prinsip-prinsip itulah yang dipakai untuk menakar hubungannya. Misalnya, kita megang prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Prinsip menghormati integritas teritorial. Maka ketika ada aneksasi, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah melanggar prinsip yang kami yakini, bahwa setiap negara harus dijaga kedaulatannya. Jadi walaupun yang melakukan adalah bisa jadi teman Indonesia, negara yang memiliki hubungan baik dengan kita, tapi kita sampaikan bahwa apabila prinsip-prinsip ini tidak dihormati, kami harus menegur. Jadi cara kita di dalam berinteraksi di dunia internasional adalah dengan memegang pada prinsip-prinsip nilai. Dan kita tahu bahwa sebagian dari problem-problem yang kita hadapi adalah problem yang lintas negara, lintas wilayah, misalnya soal iklim. Kami mengalami ketika di Jakarta dulu, kita terlibat dalam usaha untuk berkontribusi atas tantangan global di wilayah Jakarta. Dan ketika kita terlibat di dalam percakapan internasional, pernah satu saat kami satu forum diskusi dengan Sekjen PBB terkait dengan aksi iklim. Di situ kami sampaikan hal-hal yang perlu dikerjakan oleh PBB, yang kemudian juga direspon oleh Sekjen PBB yang pada waktu itu hadir. Artinya apa? Persoalannya global, wilayah actionnya lokal, tapi visinya adalah visi bersama, visi untuk masyarakat global sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Bahwa kita seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya warga kota, bukan hanya warga Indonesia, tapi juga warga global. Inilah yang kita perjuangkan sama-sama ke depan, dan semoga dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan berdasarkan nilai, maka kita bisa membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan di dalam kancah internasional. Bukan hanya menjadi partisipan, tapi menjadi pihak yang memberikan pengaruh dan ikut menentukan arah perjalanan dunia. Demikian bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat untuk teman-teman, sahabat Anies Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu, Ibu, yang ditebang yang mana? Pohon kami yang di kalau bahasanya 191. Itu ditebang itu ya. Kalau kita bilangnya dipindahkan. Itu ditebang. Yang ditebang berapa? Yang dipindah berapa? Yang ditebang ada berapa? Kalau dipindah, Ibu sama akarnya lo dicabut. Ya. Apa yang Ibu kerjakan? Ya. Enggak, yang Ibu kerjakan apa? Menanam kembali. Loh, yang Ibu kerjakan apa? Ibu cabut sampai akarnya. Yang dikatakan revitalisasi monas itu adalah memindahkan pohon yang katanya dipindahkan, bukan ditebang. Giliran kita di sini kita lihat bukan dipindahkan, malah ditebang. Terus pekerjaannya ini adalah anggaran 2019, dikerjakan tahun 2020. Masa pekerjaannya ini kita udah cek 50 hari kerja. Makanya saya terkejut juga melihat pekerjaan ini, kok dipaksakan seperti ini. Jangan karena Anies mengalahkan Ahok yang didukung dengan pemerintah, terus Anies dituduh radikal, dituduh sebentar. Ini tidak fair. Ya kalau begitu. Jadi tidak fair karena Ahok pun didukung dengan kelompok tertentu juga. Islam kita persoalkan. Jadi inilah kalau saya ini terlalu memberikan toleransi pada teman-teman untuk berbicara. Bang, perdebatan ini sensitif. Bukan maksud gini, Bang. Perdebatan ini soal tadi itu label-label kayak itu dihentikan. Tidak bisa karena itu Anda jangan memaksa saya seakan-akan saya menuding Anda. Enggak. Iya. Saya bertanya untuk bertiga ini. Bertiga. Nah, sekarang aku ke Anda dulu. Dian, sebentar dulu, Dian. Saya mau tanya pada Anda supaya merasa fair nih. Nanti kita dibilangin kita tidak fair kepada teman gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh kubu Ganjar Pranowo dan atau PDIP apabila berkuasa bersama koalisinya nantinya apabila ada peristiwa intoleransi terjadi di salah satu tempat atau di banyak tempat di bumi Indonesia ini? Pidato-pidato Ganjar sudah jelas. Oke. Tidak ada ruang untuk yang intoleran. Begini loh. Menjadi orang Cina itu bukan pilihan pribadi. Dia lahir ya sudah Cina, matanya sudah sipit, kulitnya sudah seperti itu. Apa yang harus digugat dari keberadaan itu? Begitu juga menjadi orang Batak itu bukan pilihan Adian, menjadi orang Padang itu bukan pilihan Andre ya deh.
Kalau misalnya ada yang boleh milih, misalnya kira-kira kayak apa? Ya Yunani loh, badannya gede-gede, ganteng-ganteng. Tiba-tiba lahir kayak begini, ya sudah terima saja gitu loh. Artinya bahwa konsep Ganjar tidak perlu kita perdebatkan, bahwa dia tidak mau diskriminasi atas nama apapun, atas nama sebentar bang, atas nama apa ras, atas nama warna kulit, atas nama apapun tidak. Itu loh. Yang jadi persoalan kita adalah bukan sukunya, tapi perbuatannya benar atau salah. Bukan apa yang dia yakini, tapi apa yang dia buat benar atau salah. Oke, sekarang Andre. Gitu loh. Dari kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, supaya fair nih, buat ntar kita dituding nggak fair di sini loh dia. Kita jawab. Pak Prabowo itu prajurit, punya sumpah Sabta Marga. Sudah jelas beliau berkomitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Jadi menurut kami ya di Gerindra urusan toleransi intoleransi itu sudah final. Bangsa ini ya menghormati seluruh suku bangsa dan agama. Dan pemerintah harus hadir melindungi seluruh segenap tumpah darah Indonesia. Clear dah. Jadi ini clear bang. Jadi kalau kita mau bicara Anies itu dituding radikal, dituding identitas, ditoleng rasialis, sekarang mari kita lihat dia punya rekam jejak di Jakarta. Ada nggak itu bukti itu? Jadi kita nggak usah berdebatkan itu terlalu setback. Kita harus maju ke depan. Sebenarnya kan begini bang. Sebentar, kita harus tinggalkan isu-isu yang noise. Ini kan noise. Ini perlu kita bicarakan bang. Kenapa? Karena terjadi di masyarakat kita. Tapi sebenarnya abang itu terlalu jauh memaknai pertanyaan saya. Bukan. Begini. Perdebatan soal tadi itu fundamental radikal itu kan perdebatan yang dikerjakan setelah reformasi. Di zamannya Pak Harto nggak ada itu ketujuan seperti begitu. Itu setelah selesai di BPUPKI. Bang. Saya ingin sebenarnya ini kan perdebatan pertama kita. Saya akan sering mengundang Anda, apakah Anda yang datang atau teman-teman yang lain, supaya kita naik satu level dari perdebatan yang tidak ada makna. Nah, sebenarnya tadi itu saya ini poin pertama tentang intoleransi kan. Tadi sudah dijelaskan kok. Biarkan publik atau penonton saya ini menilai mana jawaban yang fair, mana tidak, mana yang jujur, mana tidak. Sebelum saya tutup, saya masuk pada poin kedua. Karena kita akan berbicara banyak. Bahwa kemudian itu Anda dekatkan itu bahwa seakan-akan itu menuding Anda. Mohon maaf, itu pikirannya Anda kan gitu. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen, bagaimana kecaman keras dari Profesor Cipta Lesmana kepada pendukung Anies tentang rekam jejak Anies Baswedan itu yang sebenarnya. Dan yang menarik, para pendukung Anies ternyata sama juga dengan Anies Baswedan. Mereka itu pandai sekali untuk berkata-kata, pandai sekali untuk menyusun narasi, tanpa ada bukti nyata, tanpa ada kejelasan, tetapi mereka hanya mampu untuk merangkai kata-kata. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, marilah kita gunakan hati nurani kita, marilah kita gunakan akal sehat kita untuk berpikir secara kritis, untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Presiden Joko Widodo adalah tonggak, adalah patokan bagi kita semua. Beliau adalah pemimpin yang merakyat, beliau adalah pemimpin yang sangat sederhana, dan beliau adalah pemimpin yang sudah berjuang dan bekerja keras untuk mensejahterakan dan membangun bangsa ini. Oleh karena itu, PR terbesar kita di pemilu 2024 nanti bahwa kita harus mampu untuk menentukan atau untuk mencari siapa kira-kira sosok yang paling tepat dari ketiga paslon yang akan maju di Pilpres 2024 nanti yang layak untuk menjadi the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada Bapak Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mendalami, mencoba untuk menggali rekam jejak dari ketiga figur tersebut. Kira-kira siapakah sosok yang tepat, sosok yang layak, sosok yang berjiwa besar
untuk melanjutkan program-program besar, pembangunan-pembangunan besar yang telah dirintis ataupun yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati saudara, dan saya mohon maaf juga jika ada bahasa-bahasa saya atau tanggapan-tanggapan saya yang tidak masuk akal menurut saudara sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.